Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Yayan Nuryanti. Pada malam hari ini saya akan mencoba sharing hal yang tadi saya baca artikelnya, kebetulan saya baca di jurnal.id di internet, yaitu mengenai pembahasan tentang manajemen keuangan perusahaan. Berarti part 2 ya. Kemarin sebelumnya kita sudah pernah membahas juga mengenai fungsi dari manajemen keuangan. Pada malam hari ini saya akan mencoba membahas mengenai tujuan dari manajemen keuangan perusahaan itu sendiri dan 3 hal penting dalam pengelolaan manajemen keuangan perusahaan. Oke, kita mulai aja ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manajemen keuangan perusahaan itu adalah merupakan salah satu hal penting dan merupakan kunci kesuksesan dalam sebuah perusahaan. Keuangan itu adalah dasar operasional perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan yang buruk tentu dapat mengakibatkan kerugian dan pada tahap ekstrim tidak mungkin bisa menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Manajemen keuangan itu kan meliputi aktivitas dari perencanaan keuangan, lalu pengambilan keputusan dalam penggunaan uang perusahaan hingga pengawasan terhadap jalannya arus keuangan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan perusahaan itu, yang pertama, memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dalam manajemen keuangan, kegiatan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar mengawasi jalannya arus keuangan, tapi juga melihat aktivitas dari anggaran yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sebagai profesional yang bekerja di bidang keuangan, kita perlu memperhatikan kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan dan menggantinya dengan aktivitas lain yang dapat membawa keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan yang kedua yaitu menjaga arus kas. Keluar masuknya uang kas itu harus dipantau agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak atau mungkin tidak terjadi lapping dan fraud. Pengeluaran yang membengkak tentu saja bisa menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan mengatur keuangan secara tepat, efisiensi dana perusahaan itu pasti akan meningkat. Yang keempat, mengurangi risiko operasional. Pengambilan keputusan yang matang dalam pengaturan keuangan perusahaan akan mengurangi risiko operasional yang dapat terjadi setiap waktu akibat manajemen keuangan yang kurang baik. Tujuan yang kelima yaitu yang terakhir, memproyeksikan jangka waktu operasi sebuah perusahaan. Pengaturan dan perencanaan keuangan yang baik membuat perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat. Pemetaan keuangan juga dapat memproyeksikan berapa lama perusahaan dapat berdiri dan berjalan. Poin berikutnya yaitu hal penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Yang pertama, transparansi. Transparansi, perusahaan itu harus memiliki keterbukaan terhadap aktivitas keuangan perusahaan. Profesional, praktisi di bidang keuangan dalam sebuah perusahaan wajib menyediakan informasi tentang aktivitas keuangan bagi pihak yang berkepentingan, sehingga setiap departemen di dalam perusahaan mendapat gambaran yang jelas mengenai hal apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan. Hal penting yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan merupakan kewajiban hukum dalam sebuah perusahaan.
Dalam hal ini, dapat diketahui dari mana dana perusahaan diperoleh dan untuk apa saja dana tersebut digunakan, serta bagaimana cara perusahaan menggunakan dana tersebut. Pihak-pihak di level manajerial perusahaan harus tahu bagaimana akuntabilitas keuangan dalam perusahaan. Hal penting yang ketiga yaitu pengelolaan. Adapun pengelolaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan keuangan dan pengelolaan pajak. Untuk pengelolaan keuangan itu, kunci dalam manajemen keuangan itu adalah pengelolaan yang tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana kas yang dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan yang telah dicanangkan sebelumnya. Dan pengelolaan pajak itu juga penting karena selain mengelola arus kas keuangan, penting juga untuk mengelola pajak perusahaan. Dengan pengelolaan pajak, perusahaan dapat mengontrol beban pajaknya itu tidak melebihi dari yang seharusnya. Memang yang dibayarkan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga saya mohon maaf. Mudah-mudahan di minggu depan bisa membawakan materi lain yang masih relate dengan pekerjaan saya sehari-hari. Oke. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.